Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 4 dengan judul Pertumbuhan dan Perkembangan Tumbuhan. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama yaitu siswa mampu mengenal biji dan tunas dengan benar. Yang kedua, siswa mampu mengetahui bagian-bagian pada bunga dengan benar. Yang ketiga, siswa mampu memahami cara berkembang biak pada tumbuhan dengan tepat. Yang keempat, siswa mampu menjawab pertanyaan terkait bagian-bagian bunga dengan benar. Dan yang terakhir, siswa mampu menjawab pertanyaan terkait cara berkembang biak tumbuhan dengan benar. Di sini ada Quran Surat An-Nahl ayat 11 yang berbunyi, Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanaman-tanaman, zaitun, korma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memikirkannya. Makna dari ayat ini adalah mengingatkan kita bahwa tumbuhan yang hidup di bumi merupakan kuasa Allah. Kita mulai saja pembelajarannya ya. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kita akan membahas mengenai biji. Perhatikan gambar berikut. Ini merupakan gambar dari bagian biji. Sebelah kiri adalah biji utuh, sedangkan sebelah kanan yaitu biji yang sudah dibelah. Mari perhatikan biji yang terbelah. Bagian yang berwarna hijau merupakan lembaga atau calon tumbuhan baru. Di dalamnya terdapat bakal akar, bakal batang, dan bakal daun. Sedangkan bagian kuning merupakan keping biji atau endosperm. Keping biji merupakan cadangan makanan yang dibutuhkan atau digunakan ketika biji mulai berkecambah. Dan yang terakhir, ada bagian luar, yaitu berfungsi untuk melindungi biji. Nah, apabila biji itu kita tanam dan disiram, lama-kelamaan akan muncul akar, kemudian tumbuh batang dan daun. Selanjutnya, yaitu tunas. Tunas merupakan tumbuhan baru yang tumbuh dekat dengan induknya atau di bagian tubuh induknya. Tunas tumbuh dari batang yang terdapat di dalam tanah. Tunas ini tidak bergantung dengan induknya. Jadi, apabila induk itu ditebang, tunas ini akan tetap tumbuh. Nah, contoh tanaman yang berkembang biak dengan cara tunas yaitu ada cocor bebek, pisang, dan juga bambu. Kemudian, ada bagian-bagian bunga. Mari kita lihat dari bagian yang paling bawah. Di sana ada tangkai bunga, dasar bunga, kemudian lingkaran di dalam bunga itu merupakan bakal biji, lalu ada kelopak, tangkai putik, kepala putik, benang sari, kepala sari, dan mahkota atau kelopak bunga. Alat kelamin pada bunga ini ada dua, yaitu benang sari sebagai alat kelamin jantan dan kepala putik sebagai alat kelamin betina. Proses bertemunya benang sari dan kepala putik disebut sebagai penyerbukan. Kemudian ada pengelompokan bunga. Pengelompokan bunga berdasarkan benang sari dan putik, bunga dibedakan menjadi dua, yaitu ada bunga sempurna, contohnya yaitu kembang sepatu atau bunga sepatu, dan ada juga bunga tidak sempurna, contohnya adalah kembang kelapa. Kemudian perkembangbiakan vegetatif alami. Perkembangbiakan vegetatif alami yaitu perkembangbiakan tumbuhan tanpa melalui proses penyerbukan yang terjadi dengan sendirinya tanpa bantuan manusia. Ada 8 contoh perkembangbiakan dengan cara vegetatif alami.
Yang pertama yaitu umbi lapis. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara umbi lapis adalah bawang bombay dan bawang merah. Yang kedua, ada umbi batang. Contohnya yaitu kentang dan juga ubi jalar. Yang ketiga, ada umbi akar, contohnya singkong, wortel, dan juga bengkoang. Yang keempat, ada spora, contohnya adalah tanaman kapuk. Yang kelima, ada akar tinggal, contoh tumbuhannya adalah kunyit, jahe, temulawak, dan laos. Kemudian ada geragi, contoh tumbuhannya adalah stroberi, pegagan, dan rumput teki. Ada tunas, contohnya ada pisang dan bambu, dan yang terakhir ada tunas adventif, contoh tumbuhannya yaitu cocor bebek. Tunas dan tunas adventif memiliki perbedaan. Kalau tunas tersebut tumbuh dari batang, sedangkan kalau tunas adventif, tunasnya berada pada daun. Sekian pembelajaran hari ini. Say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana anak-anak? Masih semangat? Insya Allah masih pada semangat ya. Nah, kegiatan selanjutnya adalah kalian silahkan mengisi beberapa soal pada halaman 185 dan juga pada halaman 198 sampai 199. Hanya kegiatan satunya saja ya. Tetap semangat ya. Ibu ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk Mujahid dan Mujahidah kelas 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.